Assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Perkenalkan, nama aku Wida Nur Rahmawati, aku dari jurusan Pendidikan Fisika UIN Jakarta. Di video kali ini, integrasi yang akan kita bahas yaitu integrasi antara hukum Ohm dengan Quran Surat An-Nur ayat 35. Dan bagaimana sih hukum Ohm ini bisa memberikan kita pelajaran tentang menyikapi permasalahan dalam kehidupan kita? Pengen tahu lebih jelas? Check it out! Oke teman-teman, pada dasarnya kita mengetahui bahwa agama dan ilmu pengetahuan keduanya itu tidak bertentangan, tetapi bersifat integral atau tidak dapat dipisahkan. Nah, dari hubungan ini kita bisa melihat bahwa agama sangat memandang secara positif ilmu pengetahuan. Salah satunya ilmu pengetahuan ilmiah, yaitu sains, khususnya fisika. Nah, di video ini kita atau saya bakal memberikan penjelasan mengenai integrasi antara hukum Ohm dengan Quran Surat An-Nur ayat 35. Bagi anak-anak yang jurusan fisika, elektronika, kimia, sains, atau anak-anak eksak lainnya, jika mendengar kata hukum Ohm, tentu tidak akan asing. Tapi bagi anak-anak yang berada di jurusan sosial dan lain sebagainya, mungkin tidak mengetahui apa itu hukum Ohm. Makanya kita harus cari tahu dulu, apa sih hukum Ohm itu? Nah, jadi teman-teman, hukum Ohm itu adalah hukum yang menyatakan hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan. Jadi, hukum Ohm itu pertama kali ditemukan atau diperkenalkan oleh seorang fisikawan Jerman yang bernama Georg Simon Ohm pada tahun 1789 sampai 1854. Nah, Georg Simon Ohm ini mempublikasikan hukum Ohm tersebut pada paper yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically pada tahun 1827. Lalu, bunyi dari hukum Ohm yaitu besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar itu akan berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangannya V dan berbanding terbalik dengan hambatannya atau lambangnya R. Nah, secara matematis itu ditulisnya seperti ini, teman-teman. Nah, kayak gitu. Jadi, dalam hukum Ohm ini, aplikasi yang bisa kita gunakannya, kita bisa mengetahui cara untuk memperbesar arus, untuk memperbesar tegangan, atau juga untuk memperoleh nilai hambatan yang kita inginkan, dan sebaliknya. Nah, teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, bahwa hukum Ohm itu memiliki integrasi dengan Quran Surat An-Nur ayat 35, di mana dalam Quran Surat ayat 35 ini, An-Nur ayat 35 ini, ada salah satu fenomena yang menggambarkan hukum Ohm. Nah, kita dengerin dulu yuk bunyi Quran Surat An-Nur ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas
والله بكل شيء عليم. Nah teman-teman, gimana setelah mendengarkan Quran Surat An-Nur ayat 35 serta artinya? Jadi ada beberapa poin yang bisa kita petik dari Quran Surat An-Nur ayat 35 tadi. Itu yang pertama, dalam arti Quran Surat An-Nur ayat 35, Allah mengatakan bahwa perumpamaan cahaya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus. Nah, di sini yang dimaksud lubang tidak tembus ialah suatu lubang di dinding rumah yang tidak tembus sampai ke sebelahnya. Nah, biasanya ini digunakan untuk tempat lampu atau barang-barang lainnya. Jadi kayak dudukan lampu atau barang-barang lainnya. Karena dia tidak tembus sampai ke rumah sebelahnya atau rumah lainnya. Nah, poin yang kedua, Allah juga mengatakan dalam Quran Surat An-Nur ayat 35 bahwa di dalam lubang yang tadi tidak tembus itu ada pelita besar, di mana pelita itu terdapat di dalam sebuah kaca. Nah, dari sini kita bisa mengartikan bahwa pelita besar yang ada di dalam sebuah kaca itu adalah sebuah lampu. Teman-teman, poin yang ketiga itu Allah mengatakan dalam artinya seperti ini, bahwa kaca yang tadi kita sebut sebelumnya itu dia dapat bersinar atau dapat dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur atau tidak juga di sebelah barat. Nah, dari sini kita bisa mengambil atau mengartikan bahwa si pohon ini bisa kita perumpamakan sebagai sebuah baterai yang dia itu memiliki kutub positif dan kutub negatif. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, poin yang keempat yaitu Allah mengatakan bahwa yang minyaknya hampir-hampir menerangi walau tidak disentuh api. Nah, di sini tuh maksudnya kaca yang tadi itu, pelita dalam cahaya itu, dia bisa diterangi dengan minyak yang mengalir di pohon zaitun tersebut. Nah, di sini kita bisa menganalogikan bahwa minyak itu adalah arus listrik. Nah, kan tadi dia itu pohon zaitunnya merupakan sebuah, kita artikan sebagai baterai, dan minyak yang mengalir itu adalah arus listrik, sehingga dia bisa menyalakan pelita dalam kaca itu, atau dia bisa menyalakan lampunya. Karena apa? Karena adanya arus listrik yang mengalir. Nah teman-teman, berdasarkan poin-poin yang sudah saya jelaskan, kita bisa mengetahui atau menyimpulkan bahwa ayat atau Quran Surat An-Nur ayat 35 yang tadi saya jelaskan itu menerangkan adanya aliran listrik yang berada pada sebuah lampu dan arus listrik yang berada pada setiap atau suatu komponen itu saling berhubungan dengan tegangan dan juga hambatan. Dan dari ayat di atas pula terlihatlah bahwa adanya pencahayaan sebelum para ilmuwan menemukan tentang pencahayaan yang berupa lampu. Jadi sebelum para ilmuwan itu menemukan tentang lampu, menemukan tentang cahaya, atau menemukan tentang penerangan lainnya, dalam Al-Quran ini sudah dijelaskan tentang pencahayaan, tentang lampu, tentang arus listrik, dan lain sebagainya. Itulah kenapa tadi saya bilang bahwa ilmu agama dan ilmu sains khususnya fisika tidak dapat dipisahkan teman-teman. Jadi sampai kapanpun bakal terus berkesinambungan, bakal terus bersatu dan tidak ada pertentangan sama sekali. Seperti itu teman-teman. Sebel banget rasanya. Tiap hari ada aja masalah yang muncul. Sebagian dari kita pasti pernah berteriak seperti itu, atau mungkin mendengar orang-orang di sekitar kita yang meneriakannya. Masalah dalam hidup memang rasanya tak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Satu masalah beres, muncul lagi masalah lainnya. Mulai dari yang ringan sampai yang rumit. Mulai dari masalah keluarga, percintaan, hingga masalah keuangan. Sampai-sampai akhirnya, karena merasa tidak ada hentinya, masalah selalu muncul, kita ingin sekali kabur dan menghilang aja gitu. Tapi pernah gak sih kita berpikir apa saja yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah itu? Seperti salah satunya adalah ikhtiar. Lantas bagaimana cara kita memaksimalkan potensial dalam diri kita sehingga masalah itu bisa terselesaikan. Nah, yuk kita belajar caranya menyelesaikan permasalahan atau mendapatkan solusi pencerahan untuk masalah dari hukum Ohm yang kita pelajari. Di sini kita kan tahu bahwa hukum Ohm itu adalah arus listrik sama dengan tegangan dibagi dengan hambatan.
saya akan mengumpamakan bahwa I itu sama dengan ikhtiar. I sama dengan ikhtiar. Dan V itu sama dengan potensial, artinya potensial yang ada dalam diri kita gitu. Dan R-nya itu adalah masalah. Oke, saya ulangi ya. I itu adalah ikhtiar, V-nya adalah potensial, dan R-nya itu adalah masalah. Oke, kita bakal melihat dari poin yang ikhtiar. Nah, kalau misalnya nih kita punya masalah, potensial diri kita, potensi yang kita punya itu besar, tapi kita tidak melakukan ikhtiar sama sekali, atau ikhtiar kita sama dengan 0. Maka apa yang akan terjadi? Jika ikhtiar kita 0, apa yang akan terjadi? Maka potensial yang ada dalam diri kita itu juga akan menjadi 0. Artinya kita juga tidak akan punya potensial. Potensial itu artinya hangus gitu, percuma. Contohnya kayak misalnya gini, sebuah rumah itu pasti punya sumber listrik dan punya saklar. Misalnya nih, sumber listriknya itu adalah potensial dan saklarnya itu adalah ikhtiar. Teman-teman bayangkan, sebesar apapun potensial yang sumber listrik yang teman-teman punya, sebesar apapun daya yang di rumah teman-teman pakai, kalau misalnya teman-teman tidak menyalakan saklar atau tidak berikhtiar, maka lampunya tetap nggak akan nyala. Nah, kayak gitu. Jadi sebesar apapun potensial dalam diri kita, sebesar apapun semangat dalam diri kita, tapi kita tidak pernah berikhtiar, maka permasalahan itu tidak akan pernah selesai. Kayak tadi permasalahan yang saya contohin. Oke, yang kedua, kita bisa melihat dari sisi potensialnya, atau dari sisi potensialnya. Seperti yang tadi saya bilang teman-teman, kalau misalnya arus itu adalah ikhtiar, potensial itu adalah V itu adalah potensial, dan R itu adalah masalah. Sekarang kita perumpamakan seperti ini. Kalau misalnya nih, kita udah berikhtiar sebanyak mungkin, kita berikhtiar sampai ngoyo gitu, sampai capek, pokoknya kita berikhtiar tiap hari, tapi kita tidak punya potensial yang besar, artinya kita nggak punya kapasitas diri kita itu tidak mumpuni. Maka apa yang terjadi teman-teman? Sama aja, kita hanya masalah itu tidak akan selesai. Maksudnya gini, masalah-masalah yang bisa kita selesaikan itu hanyalah masalah-masalah kecil. Tapi ketika kita dikasih masalah yang besar, kita tidak mampu menyelesaikannya. Kenapa? Karena potensial atau kapasitas dan kapabilitas diri kita itu lemah. Nah, gimana sih caranya meningkatkan potensial dalam diri kita? Gimana caranya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam diri kita? Yaitu dengan iman dan juga ilmu. Karena dengan iman dan juga ilmu, maka diri kita akan jadi terupgrade, diri kita akan memiliki kapabilitas dan kapasitas yang jauh lebih baik. Jadi bukan hanya ikhtiarnya saja, tapi potensial dalam diri kita juga harus kita tingkatkan agar berbagai macam masalah nantinya yang akan menimpa diri kita, kita siap menghadapi itu. Jadi kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sudah sampai pada akhir video. Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, mulai dari integrasi hukum Om dan juga Quran Surat An-Nur ayat 35, serta pembelajaran dari hukum Om dalam menyikapi permasalahan dalam hidup kita. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dapat memberikan pembelajaran dan hikmah buat kita semua, dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan serta selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan dimanapun kalian berada. Akhir kata, saya Wida Nur Rahmawati. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.